Hai sahabat sehat, senang sekali kami dapat menyapa Anda dalam karya di podcast Sahabat Menuju Sehat. Dalam episode podcast kali ini, kita akan membahas topik menarik seputar obat, yaitu obat generik. Kita akan membahas terkait apa itu obat generik, kemudian apakah itu sama dengan obat paten, dan bagaimanakah khasiatnya. Untuk membahas topik kali ini, saya tidak sendiri nih. Saya ditemani oleh salah satu apoteker klinis di RSUP Dr. Karyadi Semarang, yaitu apoteker Ridho Pahlavi, Magister of Farmasi Klinis. Kita sapa dulu Mas Ridhonya. Halo Mas Ridho, apa kabar? Halo Mbak Lili, alhamdulillah sehat. Baik Mas, semoga sahabat sehat juga dilimpahkan kesehatan. Baik Mas, di episode podcast kali ini kita akan membahas topik terkait obat generik. Apakah itu berkhasiat? Menurut Mas Ridho sendiri, untuk obat generik itu sebenarnya obat yang seperti apa, Mas? Baik, jadi di masyarakat kita mengenal ada dua jenis obat ya. Ada obat generik dan ada obat paten, seperti itu. Nah, obat generik sendiri ya dari pengertiannya yaitu obat dengan nama yang digunakan secara internasional yang mempunyai istilah International Non-Proprietary Names Modified. Jadi artinya di belahan dunia manapun, di negara manapun, nama obat generik tersebut sama, seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan obat generik, seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan ada yang namanya obat paten. Nah, obat paten ini adalah obat yang pertama kali, ya atau obat baru yang ditemukan dan diproduksi oleh industri farmasi. Dari namanya paten, dia mempunyai hak paten, yang mana obat tersebut hanya boleh diproduksi oleh perusahaan farmasi tersebut selama 20 tahun, seperti itu. Baru setelah 20 tahun, industri farmasi atau perusahaan farmasi lain boleh memproduksi. Nah, obat yang diproduksi oleh industri farmasi lain ini yang kita kenal dengan istilah obat generik, seperti itu. Nah, obat generik sendiri ada dua jenis. Yang pertama obat generik berlogo, yang kedua dengan jenis obat generik bermerek, seperti itu. Oke, baik Mas. Jadi dari penjelasan Mas Ridho tadi, ternyata sebenarnya obat generik itu adalah sama dengan obat paten, tapi yang sudah habis masa patennya, seperti itu ya Mas? Betul. Oke, jadi kandungannya sebenarnya itu sama seperti itu. Betul. Ya Mas ya? Baik Mas Ridho, tadi Mas Ridho sempat menyampaikan bahwa obat generik itu ada dua macam, yaitu obat generik berlogo dan obat generik bermerek. Nah, ada bedanya nggak sih Mas antara keduanya itu? Oke, jadi yang membedakan antara obat generik berlogo dengan obat generik bermerek tadi adalah dari penamaan mereknya, seperti itu. Jadi kalau obat generik berlogo tadi adalah obat generik dengan logo, ada logo generiknya nanti di kemasannya. Sedangkan obat generik bermerek itu adalah obat generik dengan merek tertentu, ya, merek yang diberikan oleh perusahaan farmasi atau industri farmasi yang memproduksinya, seperti itu. Kalau boleh saya berikan contoh, untuk obat generik berlogo adalah asam mefenamat misalnya. Kemudian kalau dari obat generik bermereknya, contohnya mefinal. Nah, tadi sumber juga yang pertama adalah obat paten, ya. Obat paten dari asam mefenamat ini adalah Ponstan, seperti itu. Oke. Jadi kalau kita menggunakan Ponstan itu sama aja kita dengan menggunakan asam mefenamat sebagai obat generiknya. Oke, baik Mas Ridho. Jadi yang dijelaskan tadi untuk obat generik berlogo itu ada logo generiknya gitu ya Mas. Betul. Ya? Ada logo generiknya dan dia dinamai dengan nama zatnya itu, zat aktifnya seperti itu ya. Betul. Sedangkan kalau untuk obat generik yang bermerek, itu nanti dinamai oleh produsennya. Betul. Oh baik, jadi bisa berbeda-beda antara produsen seperti itu. Oh baik Mas Ridho. Kemudian kalau untuk obat generik itu, khasiatnya bagaimana Mas? Apakah berbeda dengan obat paten? Karena kan tadi kalau obat paten itu adalah obat yang pertama kali. Sedangkan obat generik itu adalah obat yang telah habis masa patennya, seperti itu. Apakah dari sisi khasiat itu berbeda? Oke, baik. Dari segi khasiat ini merupakan yang masalah ya yang sering ditanyakan ya oleh
masyarakat diragukan. Artinya khasiatnya gimana nih obat yang generik dengan obat paten, bedanya apa? Biasanya dilihat dari segi harganya, Mbak Lili. Karena harganya yang lebih murah, diragukan khasiatnya. Gitu. Padahal dari harga yang murah ini artinya seperti ini, tidak bisa menjadi penentu kualitas obatnya lebih jelek seperti itu. Nah, harga yang lebih murah tadi itu bisa ya karena obat generik ini tidak melalui suatu proses penelitian atau yang biasa kenal dengan istilah riset. Karena riset sendiri kan memerlukan biaya yang menyebabkan harga paten ini tinggi. Terus kemudian obat generik ini tidak perlu membayar suatu royalti atau paten. Karena obat paten kan tadi ada hak patennya berdasarkan perundang-undangan. Jadi ada hak paten 20 tahun itu yang tidak perlu dibayarkan. Nah, kemudian obat generik tadi kenapa lebih murah? Karena ada subsidi juga dari pemerintah serta tidak ada biaya promosi. Ya, tidak ada biaya promosi dari produksi obat generik itu. Nah, sehingga harganya lebih murah seperti itu. Dan kembali lagi ke khasiat. Ya, dari segi khasiat ini tidak ada perbedaan antara obat paten, obat generik berlogo, obat generik bermerek. Jadi khasiatnya sama di antara 3 jenis obat tersebut. Gitu. Oke, baik Mas. Berarti tadi yang membedakan tuh harganya itu adalah karena kalau obat paten itu membutuhkan penelitian seperti itu ya Mas ya untuk mendapatkan suatu obat. Sedangkan kalau untuk obat generik itu sendiri sudah langsung ada gitu ya zat aktifnya, jadi dia tidak membutuhkan penelitian lagi. Itu yang membedakan biayanya tadi, kenapa obat generik bisa lebih murah seperti itu. Nah, kemudian Mas, kalau untuk dari khasiatnya tadi, apakah ada pengujian seperti itu yang harus dilakukan sebelum bisa keluar seperti itu izin edarnya? Baik. Nah, dalam memproduksi obat generik sendiri, sebuah perusahaan farmasi tentunya ada persyaratan ya yang harus dipenuhi. Ya, jadi ada persyaratan obat generik ini mirip ya harus mirip profilnya dengan obat paten atau obat inovator tadi. Seperti misalnya yang kita kenal dengan BABE atau bioavailabilitas dan bioekuivalensi. Nah, bioavailabilitas ini syarat yang harus dipenuhi dari obat generik ya supaya bisa di-launching atau bisa diproduksi. Gitu. Ada juga istilah bioekuivalensi yang harus dipenuhi oleh industri farmasi agar obat tersebut bisa diproduksi mendapatkan izin dari Badan POM. Oh baik, jadi sebelum diedarkan itu harus melalui pengujian dulu seperti itu. Ada bioekuivalensi dan bioavailabilitas. Nah, untuk pengujiannya itu bagaimana sih Mas, kok bisa dilakukan seperti itu untuk mengetahui khasiatnya? Baik, jadi uji bioavailabilitas sendiri itu adalah uji untuk memastikan ya kesamaan antara waktu obat tersebut digunakan ya berapa lama dia akan mempunyai efek seperti itu. Akan berapa lama dia mempunyai efek dan efeknya akan hilang berapa lama. Itu ada pengujiannya. Itulah yang disebut dengan bioavailabilitas. Jadi kadarnya ini di dalam tubuh harus sama dengan atau mirip dengan obat paten. Kemudian tadi yang bioekuivalensi, selain tadi kadar juga efek dari obatnya juga harus diuji dan itu harus memenuhi persyaratan yang bisa dikatakan mirip dengan obat paten tadi. Itulah kenapa bisa dibilang obat generik itu mempunyai khasiat yang sama dengan obat paten. Oke, baik. Jadi diujikan gitu ya Mas ya. Betul. Jadi obat generik itu dibandingkan dengan obat patennya atau obat inovator gitu ya, dan harus memenuhi kesamaan seperti itu untuk efeknya, baru obat generik itu bisa diedarkan seperti itu. Betul. Oke, baik Mas. Berarti sebenarnya khasiatnya sama ya Mas harusnya untuk sama. Obat generik dan obat paten itu. Baik. Nah, kemudian dari segi harganya tadi ya itu ya Mas, yang karena tidak membutuhkan penelitian seperti itu ya. Betul, itulah kenapa harganya bisa lebih murah ya dibandingkan dengan obat patennya. Baik, kemudian lagi Mas, kalau untuk obat generik itu apakah bisa berefeknya itu beda? Soalnya misal kalau kita minum biasanya ya Mas ya, kalau demam gitu misal kita minum paracetamol, kemudian kita minum Sanmol, itu
tiap orang itu bisa merasakan efek yang berbeda. Itu kira-kira karena apanya, Mas? Baik. Jadi kembali lagi ya, meskipun obat tadi namanya obat generik ya, kadarnya sama, itu juga nanti bisa formulasi. Formulasi itu artinya peracikan dari obat tersebut juga mungkin bisa berpengaruh, tapi kurang lebih ada standar minimal yang harus dipenuhi. Jadi artinya obat generik, obat paten ataupun obat generik bermerek tadi dari segi lama kerjanya itu bisa dibilang sama atau mirip. Itu mungkin tidak bisa dibilang persis sama, tapi ada syarat minimal supaya bisa obat tersebut bisa di launching ya, bisa diproduksi, itu mirip seperti itu. Jadi kurang lebih sama, mungkin kalaupun ada sedikit perbedaan itu dari faktor peracikannya aja. Ya, tapi pada dasarnya kalau obat tadi antara yang tadi disebutkan ya, ada merek Tanmol dan paracetamol, itu mirip gitu. Oke, mirip. Jadi berarti yang sebenarnya membedakan itu adalah formulasinya mungkin ya, Mas. Betul. Jadi kan kalau tablet itu enggak cuma isinya adalah zat aktifnya aja ya. Jadi mungkin zat tambahannya seperti itu yang bisa menyebabkan misal ada rasanya beda, kemudian dia bentuknya berbeda, warnanya berbeda, bahkan mungkin aromanya aromanya berbeda. Berarti dari zat tambahannya itu. Betul, tapi pada dasarnya isinya sama. Oh, isinya sama seperti itu. Kan ada slogannya ya, jadi kita itu makan obatnya, bukan makan mereknya, seperti itu. Jadi tidak masalah menggunakan obat generik tadi. Oke, jadi yang dimakan itu adalah zat aktifnya seperti itu ya, Mas, ya, bukan terpengaruh oleh mereknya. Baik, Mas Rido, untuk perbincangan ini sangat menarik sekali ya, Mas, ya, terkait obat generik ini. Mungkin dari Mas Rido ada closing statement seperti itu deh, Mas, terkait obat generik ini. Baik, jadi pada kesimpulannya ya, obat generik ini mempunyai kualitas yang sama dengan obat paten ataupun obat generik berlogo seperti itu. Nah, meskipun harganya lebih murah, karena tadi sudah dijelaskan ya kenapa harganya lebih murah, dan bagi sahabat sehat sekalian tidak perlu takut atau ragu mengkonsumsi obat generik. Jadi kita nggak boleh ragu ya, Mas, ya, dengan obat generik, karena obat generik itu sudah melalui tahapan proses seperti itu sebelum dia mendapatkan izin edarnya gitu ya, Mas. Terima kasih Mas Rido sudah hadir di Karyadi Podcast dan telah memberikan informasi yang bermanfaat terkait obat generik, apakah benar berkhasiat. Dan terima kasih juga kepada sahabat sehat yang telah menyaksikan Karyadi Podcast. Dan saya ingatkan untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk mengikuti sosial media @RS_Karyadi. Dan juga untuk obat, apakah ada sosial media khusus, Mas? Ada, Mbak Lili. Jadi kita dari Pusat Informasi Obat RS Karyadi punya akun namanya @PioRSKaryadi. Silahkan bisa di follow untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan obat. Baik, kita sudah ada di penghujung acara. Kita berdua izin mengundurkan diri. Saya Lili. Saya Rido. Karyadi. Bangga melayani. Dadah.